Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Semakin banyak hal yang kita tahu tentang doktrin Kristen, tentang iman Kristen, itu akan memperkaya kasana pengetahuan kita. Dengan bertambahnya pengetahuan kita, harapannya rohani kita, spiritualitas kita semakin bertumbuh secara baik di mata Tuhan, iman kita kepada Kristus semakin mantap sehingga tidak pernah goyah oleh apapun dan oleh siapapun. Secara khusus hari ini kita akan bicara mengenai penebusan Kristus. Apa arti penebusan Kristus yang benar, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kebenaran firman? Karena kita tahu bahwa ada banyak teori-teori yang salah dalam hubungan dengan penebusan Kristus. Seperti ada teori mengenai penebusan Kristus itu sebagai biaya penebusan kepada setan atau kepada iblis. Ini dikembangkan oleh Origen yang mengajarkan bahwa setan menawan manusia sebagai hasil kemenangan dalam peperangan, sehingga penebusan Kristus adalah penebusan atau pembayaran kepada setan. Ini jelas suatu teori pandangan yang salah dalam hubungan dengan penebusan. Masih ada banyak teori-teori, baik teori rekapitulasi, teori komersial, teori pengaruh moral, teori kecelakaan, teori martir, teori pemerintahan. Itu adalah bagian dari teori-teori yang keliru dalam hubungan dengan penebusan Kristus melalui kematiannya. Karena itu kita coba meluruskan itu dan memberikan pemahaman yang sebenarnya, pemahaman yang baik dan benar mengenai penebusan Kristus. Ada beberapa hal penting dalam hubungan dengan penebusan Kristus yang menunjukkan tentang arti yang sebenarnya dari penebusan itu. Arti dasar dari kematian Kristus adalah karakter substisionarinya. Ia mati menggantikan kita orang berdosa. Ada beberapa istilah dalam hubungan dengan kematian Kristus yang adalah penebusan dosa kita. Yang pertama adalah substitusi. Artinya adalah kematian Kristus adalah untuk menggantikan kita orang berdosa. Jadi substitusi, mengganti saudara dan saya karena saudara dan saya tidak bisa menebus dosa kita. Kristuslah yang menebus dosa kita dan kematiannya yang adalah penebusan dosa bagi kita menggantikan saudara dan saya orang yang berdosa. Ada dua kata penting dalam bahasa Yunani yang berhubungan dengan substitusi ataupun mengganti. Yang pertama adalah kata preposisi anti yang dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 14 diterjemahkan untuk. Artinya bahwa kematian Kristus adalah untuk menggantikan kita orang berdosa. Juga ada preposisi kata haper yang diterjemahkan untuk, yang juga berarti bahwa Kristus mati menggantikan atau mengambil tempat dari orang berdosa. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13, 2 Korintus 5 ayat 21. Doktrin dari substitusi adalah penting karena melalui kematian Kristus tuntutan kebenaran Allah telah dipenuhi. Hal itu merupakan transaksi legal di mana Kristus menyelesaikan masalah dosa bagi umat manusia. Ia menjadi substitusi, pengganti bagi dosa manusia. Nah, untuk syarat suatu pengganti, katakanlah seperti balon lampu yang mati harus diganti.
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengganti balon lampu itu. Syarat yang pertama adalah bahwa harus dipastikan bahwa lampu itu, balon yang akan diganti itu berfungsi atau hidup. Jangan sampai sama-sama kasusnya mati. Bagaimana bisa mengganti? Tidak mungkin. Yang kedua, dia harus pada tipe yang sama. Kalau balon lampu seperti LG kita ganti dengan lampu neon pasti tidak bisa. Harus ada kesamaannya di situ. Sama dengan Kristus menggantikan saudara dan saya, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dia yang pertama itu ya harus sama. Makanya karena yang mau diganti adalah manusia, maka dia harus jadi manusia. Ada kesamaan di situ. Tapi ada yang tidak sama di situ. Jangan sampai lampu yang mati kita ganti dengan lampu yang mati, pasti tidak mungkin. Lampu yang mati ini harus diganti dengan lampu yang hidup. Kita ini manusia berdosa. Tidak boleh yang menggantikan kita adalah manusia berdosa. Tidak bisa. Karena sama dengan lampu mati, kita mau ganti dengan lampu yang mati tetap tidak bisa hidup. Jadi ada kesamaan di situ, tapi ada yang tidak boleh sama. Kristus adalah Allah yang suci. Kristus adalah tanpa dosa. Karena itu Kristus memenuhi syarat untuk menggantikan saudara dan saya karena dia tanpa dosa. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Jadi hal yang pertama dalam hubungan dengan penebusan Kristus adalah bahwa Kristus mati menebus kita untuk mengganti kita manusia yang berdosa. Yang kedua, masih hubungan dengan penebusan adalah bahwa penebusan Kristus adalah untuk menebus dosa kita. Ada beberapa kata penting dalam hubungan dengan penebusan. Yang pertama adalah dalam bahasa Yunani dari kata agorazo. Agorazo artinya membeli dari pasar dosa. Kita ini ada dalam suatu komunitas, sering disebut sebagai pasar dosa. Dan kita dibeli, itu yang namanya agorazo. Terus yang kedua, setelah kita dibeli, ada yang namanya, kata yang kedua adalah ex agorazo. Kita dikeluarkan dari pasar dosa itu. Karena kita sudah dibeli, kita dikeluarkan. Orang percaya telah dibeli dari pasar budak dan dikeluarkan dari pasar budak sekaligus. Makanya dalam Galatia 3, Kristus memerdekakan orang percaya dari ikatan hukum dan dari penghukuman. Setelah kita agorazo, ex agorazo dikeluarkan, dan kata yang ketiga adalah lutro, yang berarti mendapatkan kebebasan melalui pembayaran suatu harga. Nah, jadi penebusan Kristus melalui kematiannya bagi saudara dan saya adalah untuk membayar kita dari pasar dosa, dari budak dosa. Karena kita sudah dibayar, kita dikeluarkan dari pasar dosa itu atau budak dosa itu. Setelah kita dikeluarkan, kita lutro, dibebaskan dari pasar dosa itu. Itu yang dimaksud dengan penebusan Kristus itu. Yang ketiga, penebusan Kristus yang ketiga yang perlu kita pahami adalah menghasilkan apa yang namanya rekonsiliasi. Penekaran dari rekonsiliasi adalah kita berdamai dengan Allah. Ini yang namanya peace with God. Manusia yang terpisah dari Allah dibawa kembali pada persekutuan dengan Allah. Dosa telah menciptakan suatu penghalang antara kita manusia dengan Allah dan menunjuk pada permusuhan manusia terhadap Allah. Makanya dalam kitab Roma kita disebut sebagai seteru Allah atau musuh Allah. Nah, karena kita adalah musuh Allah oleh karena dosa,
Allah yang maha suci, maha kudus, kita manusia berdosa. Tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin ada suatu hubungan, tidak mungkin ada suatu persekutuan. Karena itu perlu ada suatu tindakan rekonsiliasi, mendamaikan Allah dengan manusia. Sudah barang tentu inisiatif rekonsiliasi harus datang dari Allah, bukan dari manusia. Karena manusia terbatas, tapi Allah itu tidak terbatas. Jadi inisiatif untuk merekonsiliasi, untuk mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia, inisiatifnya adalah, inisiatornya itu hanya Allah. Tidak bisa manusia. Ibaratnya kalau manusia mau cari presiden, aduh susah. Mau ketemu presiden. Tapi kalau presiden mau ketemu kita, kapan saja, di mana saja pasti bisa. Karena dia punya kekuasaan. Demikian juga dalam merekonsiliasi hubungan antara Allah dan manusia yang bermusuhan, yang berseteru, maka Allah yang berinisiatif merekonsiliasi itu. Kata yang penting dalam bahasa Yunani adalah kata lasso, yang berarti mengakibatkan suatu perubahan untuk merekonsiliasi. Sehingga ketika saudara dan saya percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, maka jembatan yang putus antara Allah dan manusia yang diputus oleh karena dosa bisa tersambung kembali melalui salib Kristus itu. Jadi ketika saudara dan saya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang sudah merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah, maka disitulah kita bisa mengalami apa yang namanya peace with God. Kita damai dengan Allah. Dan doktrin ini sangat penting untuk kita mengalami rekonsiliasi. Karena apa? Selagi kita tidak rekonsiliasi dengan Allah, kita adalah musuh. Kalau kita masih musuh Tuhan, tidak mungkin kita berdoa minta berkat kepada musuh. Tapi kalau kita sudah mengalami rekonsiliasi itu, maka kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah punya hubungan yang baik, punya hubungan yang akrab dengan Allah, yang notabene-nya adalah Sang Pencipta kita. Karena sudah rekonsiliasi hubungan itu ada, maka kita bisa minta berkat kepada dia, bisa minta pertolongan, bisa minta kesembuhan, bisa minta mujizat apa saja bagi dia. Karena sudah ada rekonsiliasi, sudah ada damai dengan Allah itu. Jadi hasil dari pembenaran, hasil dari penebusan Kristus bagi kita, kita mengalami rekonsiliasi. Tapi sekali lagi untuk mengalami rekonsiliasi itu perlu ada syarat. Syaratnya itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi pembenaran yang hasil dari penebusan yang ketiga adalah kita mengalami apa yang namanya rekonsiliasi. Kita damai dengan Allah. Nah, kalau kita sudah damai dengan Allah, itu yang membuat kita bisa damai dengan sesama. Peace with men. Seringkali kita damai dengan sesama hanya sifatnya temporal, hanya bersifat semu, hanya bersifat kamuflase. Kenapa itu terjadi? Karena damai yang sesungguhnya yang dari Allah kita belum punya. Kita belum mengalami itu. Tapi saya percaya ketika kita rekonsiliasi dengan Allah, damai dengan Allah, itu yang membuat akhirnya kita bisa permanen damai dengan sesama. Kita bisa berdamai dengan siapa saja. Karena sumber damai itu sudah ada dalam diri kita sebagai hasil akibat dari kita sudah damai dengan Allah itu. Jadi hal yang penting untuk bisa berdamai dengan sesama secara horizontal, maka yang pertama itu harus vertikal dulu, kepada Allah dulu. Kalau kita sudah damai secara vertikal, maka itu yang membuat kita bisa menciptakan damai secara horizontal dengan sesama. Yang keempat, yang masih berbicara mengenai arti yang benar dari penebusan ataupun berbicara mengenai apa akibat, apa dampak dari penebusan Kristus bagi kita manusia yang berdosa.
Yang keempat adalah apa yang disebut dengan propisiasi. Propisiasi berarti bahwa kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Karena Allah adalah kudus dan benar, maka ia tidak dapat mengabaikan dosa. Melalui karya Yesus Kristus, Allah telah dipuaskan secara penuh dan standar kebenarannya telah dipenuhi. Kata yang penting dalam hubungan dengan propisiasi atau memuaskan tuntutan kebenaran Allah itu kata kapar, yang berarti menutupi dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunani dari kata hilaskoman, artinya untuk mempropisiasi. Dalam PB muncul 2 kali. Propisiasi ini atau memuaskan hati Allah berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama berhubungan dengan murka Allah. Karena Allah adalah kudus, murkanya ditujukan pada dosa dan harus dialihkan supaya melepaskan manusia dari kehancuran kekal. Yang kedua, Allah menyediakan penebusan. Allah menyediakan solusi bagi dosa dengan mengutus Kristus sebagai pemuasan dari dosa. Dan yang ketiga, kematian Kristus mengalihkan murka Allah. Pemberian dari Kristus memuaskan kekudusan Allah dan mengalihkan murka Allah. Jadi dengan kata lain bahwa Allah adalah kudus tapi juga Allah itu adil. Keadilan Allah menuntut bahwa dosa itu harus ada hukumannya. Karena kalau dosa tidak ada hukuman, maka di mana keadilan itu? Keadilan Allah menuntut bahwa harus ada penghukuman terhadap dosa. Nah, karena itu Allah itu berkenosis, menambah sifatnya jadi manusia untuk menanggung hukuman itu. Sehingga ketika hukuman terhadap dosa yang sudah ditanggung oleh Kristus di Bukit Golgota, itu sudah memuaskan hati Allah, itu sudah propisiasi. Memuaskan hati Allah karena dosa sudah dihukum, keadilan Allah sudah dinyatakan. Kalau tidak ada penebusan seperti itu, maka itu tidak pernah memuaskan hati Allah. Kalau Allah tidak pernah dipuaskan, maka dipastikan semua manusia pasti akan memperoleh penghukuman di neraka. Tapi kita bersyukur bahwa penebusan Kristus di Bukit Golgota itu adalah propisiasi yang memuaskan hati Allah, yang menuntut keadilan tapi juga kekudusannya ditegakkan. Yang berikut hasil atau arti yang benar dari penebusan Kristus melalui kematiannya adalah kita mengalami apa yang namanya pengampunan. Pengampunan merupakan tindakan legal dari Allah di mana ia mengangkat tuduhan-tuduhan yang diberikan pada orang berdosa karena pemuasan atau penebusan yang tepat untuk dosa-dosa itu telah dilakukan. Ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menjabarkan pengampunan. Yang pertama kata karisomai yang berhubungan dengan kata anugerah dan berarti mengampuni berdasarkan anugerah. Kata itu digunakan sebagai pembatalan dari hutang, Kolose 2:13. Kata yang paling umum untuk penebusan adalah apemi, artinya melepaskan atau membebaskan atau menyuruh pergi. Bentuk kata ini digunakan dalam Efesus 1 ayat 7, di mana kata ini menekankan dosa orang percaya yang telah diampuni atau disuruh pergi karena kekayaan dari anugerah Allah. Jadi ketika kita mengalami penebusan Kristus, maka penebusan itu berakibat bagi saudara dan saya mengalami pengampunan. Yang tadinya saudara dan saya adalah seorang terdakwa di mata Tuhan, tapi karena Anda percaya dan beriman kepada Kristus yang sudah menanggung hukuman kita di Bukit Golgota, maka saudara dan saya dibebaskan dari tuntutan hukum
yang sebenarnya saudara dan saya terdakwa, legal standing kita, posisi hukum kita terdakwa, kita dibebaskan. Oleh karena apa? Kita beriman kepada Kristus. Nah, karena kita sudah dibebaskan, maka kita mengalami apa yang namanya pengampunan. Sehingga tidak ada lagi penghukuman karena status hukum kita sudah dibereskan oleh Yesus Kristus melalui penebusannya di Bukit Golgota. Yang berikut, yang terakhir, dalam hubungan dengan penebusan Kristus, akibat penebusan Kristus, atau juga menunjuk kepada arti yang benar dari penebusan Kristus adalah justification atau justifikasi. Sebagaimana pengampunan adalah sisi negatif dari keselamatan, maka justifikasi atau pembenaran adalah sisi positif. Untuk menjustifikasi adalah mendeklarasikan benar pada seseorang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Hal ini adalah tindakan forensik legal dari Allah, di mana Ia menyatakan orang berdosa yang percaya benar berdasar pada darah Kristus. Jadi yang menjadi penekanan utama dari justifikasi adalah positif dan menyangkut dua aspek utama. Hal itu meliputi pengampunan dan pengangkatan semua dosa dan akhir dari keterpisahan dari Allah. Jadi justifikasi atau pembenaran, kita dibenarkan oleh Allah oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Seperti yang saya singgung tadi, kita terdakwa di mata Tuhan, tapi karena kita beriman kepada orang benar yang mati di Bukit Golgota itu, sehingga kita dibebaskan, kita dibenarkan oleh Allah. Makanya penebusan Kristus itu penting karena berhubungan dengan status legal standing kita di mata Tuhan, bahwa kita adalah orang terdakwa. Secara hukum positif, seseorang terdakwa karena dia korupsi, karena dia mencuri oleh dua alat bukti yang sah atau oleh dua kesaksian orang, maka dia mengalami status yang namanya tersangka. Kalau sudah berproses di pengadilan namanya terdakwa. Selagi orang itu terdakwa secara hukum positif, dia berbuat baik apapun, berbuat amal apapun, dia bagi-bagi semua kekayaannya kepada orang miskin, jelas tidak bisa mengubah statusnya itu sebagai terdakwa. Statusnya sebagai terdakwa hanya bisa diubah melalui proses pengadilan. Kalau dari proses pengadilan dia terbukti salah, maka pasti akan dihukum. Tapi terbukti tidak salah, maka dia dibebaskan. Nah, sama posisi kita di mata Tuhan, kita semua ini adalah terdakwa. Kenapa? Karena kita semua pernah melanggar hukum Tuhan. Tuhan tidak perlu saksi, Tuhan tidak perlu alat bukti. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi dia tahu persis siapa kita. Kita semua adalah terdakwa. Nah, karena kita terdakwa, Allah harus berinisiatif. Karena kalau saudara dan saya seorang terdakwa, tidak bisa kita mosogok Tuhan dengan berbuat baik, berbuat amal, bagi-bagi semua kekayaan kita. Tidak bisa. Harus ada suatu proses pengadilan ilahi bagi kita yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan. Makanya kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah proyek Allah. Yang notabene-nya kalau dihubungkan dengan hukum positif, itu adalah bagian dari proses pengadilan Allah bagi kita manusia yang berdosa. Makanya sampai kepada kematiannya, dan di atas kayu salib dia berkata tetelestai, sudah selesai. Yang dituntut dari kita adalah sadar bahwa saya manusia berdosa, saya manusia kotor, saya manusia najis, saya manusia durhaka, saya manusia yang penuh dengan kejahatan. Saya mau bertobat dari dosa saya. Saya mau mohon ampun atas dosa saya. Dan saya percaya Engkau mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Saya beriman kepada Engkau. Langsung hakim memutuskan Anda dibenarkan, Anda justifikasi, Anda justification. Dibenarkan karena Anda beriman kepada orang benar yang sudah menanggung semua hukuman kita. Itu yang dimaksud dengan justification. Kalau kita sudah dibenarkan, tidak ada lagi penghukuman. Karena tidak ada status hukum lagi.
Kalau orang tidak ada status hukum secara positif, dia bukan tersangka atau terdakwa, tidak mungkin dia diancam hukuman karena tidak ada status hukumnya. Demikian juga ketika saudara dan saya sudah percaya beriman kepada Kristus, Kristus membenarkan kita. Jadi dari terdakwa kita dibebaskan. Karena sudah dibebaskan, tidak ada status hukum, maka pasti kita akan diselamatkan. Itu pembenaran sebagai akibat dari penebusan Kristus bagi saudara dan saya. Inilah materi kita soal arti penebusan yang benar, mengkanter doktrin-doktrin pemahaman-pemahaman yang salah dalam hubungan dengan penebusan Kristus, dengan harapan kita punya pemahaman yang baik, yang benar, yang dalam, yang komprehensif akan arti penebusan Kristus bagi kita, akan apa dampak penebusan Kristus bagi saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini.